Perkenalkan, nama saya Niwayan Kusuma Dewi, NIM 1902022343. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Subbab yang kedua yaitu penyusunan anggaran BOP. Sifat biaya overhead pabrik atau BOP yaitu yang pertama biaya tetap. Adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah atau tetap pada berbagai tingkat produksi. Termasuk dalam biaya ini, misalnya biaya depresiasi gedung, mesin, kendaraan, dan gaji pegawai bagian produksi. Yang kedua, yaitu biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode. Termasuk dalam biaya ini, misalnya adalah biaya bahan penolong. Yang ketiga, yaitu biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak profesional dengan perubahan jumlah produksi. Termasuk dalam biaya ini adalah biaya pemeliharaan dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP yaitu anggaran unit yang akan diproduksi, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan, metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap, dan metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yaitu yang pertama, biaya yang sifatnya tetap, maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama periode sebelumnya. Yang kedua, biaya yang bersifat variabel ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Dan yang ketiga, yaitu biaya yang bersifat semi variabel akan ditentukan dengan menganalisa biaya pada periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya ke dalam biaya tetap dan variabel. Selanjutnya, alokasi biaya overhead pabrik. Yaitu yang pertama, alokasi biaya overhead pabrik adalah pembagian biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi, atau dari departemen pembantu yang lain dan departemen produksi. Yang kedua, yaitu satuan kegiatan atau satuan perhitungan adalah satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa. Dan yang ketiga, yaitu ditinjau dari berbagai yang bertanggung jawab atau bagian yang bertanggung jawab, biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, biaya langsung, yakni biaya yang semata-mata menjadi tanggung jawab bagian yang bersangkutan dan tidak dibebankan ke bagian lain. Yang kedua, yaitu biaya tidak langsung, yakni biaya yang menjadi tanggung jawab beberapa bagian pada pabrik. Kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran biaya overhead pabrik antara lain yaitu kapasitas praktis adalah teoritis, yakni kapasitas pabrik untuk menghasilkan produk kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu, dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan intrans perusahaan. Selanjutnya, kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan berproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam periode yang akan datang. Subbab yang ketiga yaitu alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Setelah anggaran BOP per departemen disusun, langkah berikutnya adalah mengalokasikan BOP departemen pembantu ke departemen produksi yang dinikmati manfaat jasa departemen pembantu. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut, yaitu metode langsung atau direct allocation method dan metode alokasi bertahap atau step allocation method. Yang pertama,
Metode alokasi langsung atau direct allocation method. Dalam metode ini, BOP, Departemen Pembantu, dialokasikan ke tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Dalam metode ini, tidak ada departemen pembantu yang memanfaatkan jasa departemen pembantu lain. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.